Shalom, saudara-saudaraku semuanya. Sebentar lagi tentunya kita akan merayakan Hari Natal. Hari Natal, Hari Natal yang penuh dengan damai sejahtera, Hari Natal yang penuh dengan sukacita. Sama seperti halnya ketika 2000 tahun lagi, kabar baik Injil itu telah diberitakan oleh malaikat kepada para gembala, mengatakan, pada hari ini telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Kabar baik itu, damai sejahtera itu telah diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Dan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27 dengan jelas juga mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudaraku yang Kristiani, Tuhan Yesus telah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau Anda sebagai Kristen, kalau Anda sebagai pengikut Kristus, damai sejahtera itu telah ditinggalkan dan telah diberikan kepada kita. Menjadi satu pertanyaan menarik. Ketika damai sejahtera itu ditinggalkan dan diberikan kepada kita, apakah kita betul-betul mau menerima? Sekali lagi, apakah kita betul-betul mau menerima damai sejahtera yang diberikan dan ditinggalkan bagi kita semua oleh Tuhan Yesus? Apakah kita mau menerima atau tidak? Saya percaya, sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus, ketika damai sejahtera itu diberikan, damai sejahtera itu ditinggalkan bagi kita, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan penuh dengan sukacita, yang tentunya akan berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak bertemu orang yang bukan seiman dengan kita, yang bukan satu suku dengan kita, yang bukan satu adat dengan kita, yang bukan satu ras dengan kita. Tetapi kalau hidup kita menerima damai sejahtera itu, orang yang bukan seiman dengan kita, orang yang bukan satu suku dengan kita, yang bukan satu adat, yang bukan satu ras dengan kita, mereka akan merasakan, menerima damai sejahtera itu di dalam diri mereka. Ketika bertemu dengan kita, mereka akan merasakan itu, karena kita telah menerima damai sejahtera itu daripada Tuhan Yesus. Nah, apakah kita sebagai penerima damai sejahtera itu, yang memiliki damai sejahtera itu yang ditinggalkan, yang diberikan kepada kita, apakah perkataan-perkataan kita itu akan membuat orang damai sejahtera? Atau jangan-jangan perkataan kita hanya perkataan-perkataan yang mengumbar unsur kebencian, sehingga orang yang bukan seiman dengan kita, orang akan sakit hati ketika mendengar perkataan kita. Bukan damai sejahtera yang didapatkan, tapi sakit hati. Apakah perkataan kita itu perkataan-perkataan yang penuh dengan damai sejahtera bagi orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kita temui? Apakah perbuatan-perbuatan kita di kehidupan sehari-hari itu bisa dirasakan banyak semua orang damai sejahtera itu? Kalau kita memang betul-betul mau menerima damai sejahtera itu, perkataan kita di kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan membawa dampak. Bukan bagi satu iman sesama kita, no, tapi bagi semua bangsa, bagi semua agama-agama, penganut agama yang ada di dunia ini, bagi semua suku-suku, bagi semua ras, bagi semua adat. Mereka akan bisa merasakan damai sejahtera ketika kita berada di dekat mereka.
Saudara-saudara Kristiani, mari kita terima damai sejahtera itu, kita terima sukacita itu, dan damai sejahtera yang kita terima harus betul-betul dapat dirasakan bagi semua bangsa. Perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita harus menjadi dampak bagi bangsa-bangsa, harus menjadi dampak bagi semua agama, bagi semua suku, bagi semua ras, bagi semua adat. Damai sejahtera yang kita punya itu harus betul-betul bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Damai sejahtera itu pasti bisa menjaga persatuan Indonesia. Damai sejahtera itu pasti akan membuat kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Dan damai sejahtera itu akan membuat kita untuk hidup dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan bagi hanya yang seiman, tapi seluruh rakyat Indonesia. Di momen Natal ini, mari ubah kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari harus bisa menjadi dampak sehingga damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bisa dirasakan bagi setiap orang, bagi setiap pemeluk agama, bagi setiap suku, bagi setiap ras, bagi setiap adat. Mari kita jaga perkataan kita agar kita tidak menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan. Tapi perkataan kita bisa membuat betapa indahnya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Saudara Kristiani, ingat, ini adalah tahun politik. Tahun politik. Menjaga persatuan Indonesia bukan hanya tugas TNI, Polri maupun para intelijen, tetapi tugas kita sesama anak bangsa untuk menjaga persatuan Indonesia. Untuk menjaga persatuan Indonesia. Dan kabarkan kabar baik, berikan kabar damai sejahtera, berikan kabar sukacita, bukan memberikan kabar membicarakan yang di agama orang lain, menafsirkan dengan seenak udahnya agama orang lain, atau bahkan menghujat agama orang lain. Kalau Anda betul-betul pengikut Kristus, turuti apa yang tertulis dalam Alkitab untuk memberitakan kabar baik. Damai sejahtera, sukacita tercurah atas Indonesia. Damai sejahtera tercurah atas kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.